Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, saya ingin menceritakan film berjudul The Royal Treatment yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemilik salon yang tiba-tiba mendapat kesempatan untuk mencukur rambut seorang pangeran. Nah, karena pangeran itu akan menikah dengan seorang wanita, pemilik salon itu dan kedua temannya juga mendapat kesempatan untuk menjadi penata rias di pesta pernikahan mereka. Namun hari demi hari, ternyata sang pangeran malah merasa jatuh cinta dengan pemilik salon yang cantik dan sangat baik hati. Oke deh, karena intronya udah panjang, yuk langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Isabella atau yang lebih akrab dipanggil Izzy. Izzy adalah wanita cantik yang sangat baik hati pada orang-orang di sekitar lingkungannya. Lalu ketika Izzy memberikan donat pada penjual koran, dia melihat berita seorang pangeran dari kerajaan Lavania. Di saat itu juga, salon keluarga Izzy hampir aja kebakaran karena orang-orang di dalam menyalakan alat elektronik secara bersamaan. Dalam mengelola salon tersebut, Izzy dibantu oleh kedua temannya yang bernama Destiny dan Lola beserta sang ibu dan neneknya. Sedangkan ayah Izzy diceritakan udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kemudian di siang hari datang seseorang bernama Doug yang merupakan orang suruhan pemilik bangunan. Doug yang mendengar kejadian kebakaran tadi lalu meminta ganti rugi sebesar $2.000. Karena nggak mau diusir dari tempat itu, Izzy terpaksa membayar dengan uang tabungannya yang akan dia gunakan untuk pergi ke Eropa. Semua orang pun menjadi sedih karena Izzy udah mengumpulkan uang itu sejak lama. Oke, adegan lalu berpindah ke Pangeran Thomas dan pelayan pribadinya yang bernama Walter. Ceritanya, Thomas ini akan bertunangan dengan anak perempuan dari pemilik hotel di kota New York. Tapi saat berdandan ala Amerika, Thomas menjadi nggak pede pada penampilannya. Dia lalu meminta pada Walter untuk mencarikan tukang cukur. Oleh sebab itu, seorang pelayan wanita bernama Fabre menyuruh Walter untuk menghubungi salon bernama Belle. Walter pun langsung menelpon nama salon itu dengan voice assistant yang ternyata nyambung ke salon Izzy. Dalam pembicaraan itu, Walter meminta Izzy memotong rambut pangeran dengan bayaran $500. Tentu aja Izzy menerima tawaran itu karena bayarannya cukup menggiurkan. Setibanya di depan hotel, Izzy difoto oleh sekelompok wartawan yang awalnya mengira kalau dia adalah orang penting. Begitu masuk ke lobi, Walter langsung menghampiri Izzy dan mengajaknya untuk bertemu dengan Pangeran Thomas yang udah menunggu. Lalu ketika Izzy akan memotong rambut Thomas, tiba-tiba ada seorang pelayan yang gak sengaja menjatuhkan minuman. Pelayan itu pun dimarahi Fabre, sedangkan Izzy yang merasa kasihan langsung membantunya. Karena kejadian itu, Izzy jadi kesal dan ngomel-ngomel pada Thomas yang hanya duduk diam tanpa membela orang lemah. Bahkan saking jengkelnya, Izzy memberikan gunting agar Thomas mencukur rambut sendiri dan pergi dari hotel itu. Sesampainya di salon, Izzy lalu menceritakan ketidakadilan yang terjadi pada seorang pelayan sampai membatalkan pekerjaannya untuk mencukur rambut Thomas. Saat dia bercerita, tiba-tiba Pangeran Thomas datang ke salon Izzy dan mendengar semua ucapannya itu. Ternyata Pangeran Thomas datang untuk meminta maaf atas kejadian tadi dan ingin meneruskan pekerjaan Izzy. Awalnya Izzy menolak, tapi karena Thomas tulus meminta maaf, akhirnya dia mau memotong rambut pangeran itu. Setelah semuanya selesai, Pangeran Thomas meminta tolong untuk diantarkan ke stasiun kereta terdekat. Tapi di tengah perjalanan mereka dibuntuti oleh Walter sehingga Thomas dan Izzy berpikir untuk mengerjainya.
Thomas kemudian bercerita pada Izzy kalau pertemuan mereka ini terjadi berkat Walter yang salah menghubungi Salon. Namun Thomas bersyukur pada kesalahan itu sebab si pangeran merasa bahagia bisa bertemu Izzy. Keesokan paginya, Thomas bertemu dengan calon istrinya bernama Lauren beserta calon mertuanya yang bernama Jack dan Ruth. Ceritanya, Ruth lagi kesulitan dalam mencari penata rias yang baik bagi Lauren sehingga Walter langsung merekomendasikan salon Izzy. Lalu di siang hari Walter datang ke salon Izzy untuk memberikan surat penawaran dari Pangeran Thomas. Dalam surat tersebut, Thomas meminta Izzy dan kedua temannya untuk menjadi penata rias pernikahan dengan bayaran $50.000. Awalnya, ibu Izzy nggak setuju dengan penawaran itu karena khawatir pada putrinya yang akan pergi ke Lavania. Namun Izzy dan sang nenek berusaha meyakinkan kalau penawaran ini adalah kesempatan yang langka. Singkat cerita, mereka udah sampai di kerajaan Lavania yang memiliki pemandangan indah. Begitu tiba di kastil, Izzy dan kawan-kawan disambut oleh Walter yang kemudian mengajak mereka masuk untuk bertemu Pangeran Thomas. Beberapa saat kemudian, muncul ayah Thomas bernama John bersama Ratu Catherine. Ceritanya, Catherine adalah ibu tiri Thomas karena ibu kandungnya udah lama meninggal. Setelah itu, Walter mengantarkan Izzy dan kawan-kawan ke kamar dan mengenalkan pelayan mereka yang bernama Petra. Destiny dan Lola kemudian memilih tempat tidur masing-masing, sedangkan Izzy diberikan kamar spesial oleh Pangeran Thomas untuk menebus kesalahannya tempo hari. Sementara itu di tempat lain, Thomas terlibat perdebatan dengan ayahnya dan Catherine soal pesta pernikahannya yang terlalu mewah. Sebenarnya, Thomas ingin mengadakan pesta kecil-kecilan sehingga sisa uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat. Apalagi Thomas dan Lauren ini baru saling mengenal karena dijodohkan orang tua mereka. Namun Raja tetap ngotot untuk mengadakan pesta sesuai rencana dan meminta Thomas nggak perlu khawatir soal keuangan. Oke, adegan beralih ke Izzy dan kedua temannya yang dipanggil Fabre untuk membahas pernikahan Thomas dan Lauren 2 minggu lagi. Di sana, Fabre udah menyiapkan 3 orang pelayan untuk menguji kemampuan mereka. Izzy lalu mencukur rambut tukang kebun bernama Francis yang hasilnya terlihat bagus dan diterima oleh Fabre. Sedangkan Destiny dan Lola bertugas untuk merias 2 pelayan wanita dan ternyata hasilnya nggak disukai sama Fabre. Di sana Fabre yang marah lalu menjelaskan kalau riasan rambut kerajaan harus terlihat berbeda dari rakyat biasa. Fabre akhirnya mengajarkan mereka untuk menggunting rambut pada kepala yang hanya bisa dilihat pakai mata batin. Di sisi lain, Izzy yang lagi jalan-jalan di sebuah kota dekat istana nggak lupa memberi kabar pada sang ibu kalau dia dalam kondisi sehat. Nggak jauh dari sana, Izzy melihat anak-anak yang bermain di jalan sebelah. Izzy yang penasaran lalu mencoba untuk berjalan ke tempat itu yang kondisinya terlihat sedikit berbeda. Dan menurut informasi seorang penduduk, daerah itu bernama Uber de Glace yang artinya di seberang rel kereta. Kemudian saat Thomas dan Lauren akan bepergian, mereka bertemu dengan Izzy yang lagi membagi-bagikan kue ke pegawai istana. Di sana, Izzy juga memberikan kue pada mereka berdua yang membuat Lauren menyukai sosok Izzy yang baik hati. Setibanya di istana, Izzy lalu menceritakan keseruannya berjalan-jalan di pusat kota hari ini. Tapi Destiny dan Lola nggak semangat mendengar cerita itu karena mereka berdua sangat lelah setelah mencukur ratusan kepala tak kasat mata. Kemudian di sore hari, Izzy berencana pergi ke kota lagi untuk mencari hiburan. Walter pun berusaha menghalangi karena hal itu bisa berbahaya, tapi Izzy yang hanya ingin jalan-jalan dan bersenang-senang tetap keluar dari istana. Walter yang merasa khawatir lalu memberitahu Thomas kalau Izzy pergi ke kota sendirian padahal hari sudah mulai gelap. Di sana, Walter menyarankan Thomas agar menemani Izzy dan Thomas pun setuju dengan ide tersebut.
Setelah berganti pakaian, Thomas langsung menyusul Izzy dan mengatakan kalau dia ingin ikut jalan-jalan ke kota. Tapi setibanya di tempat tujuan, Izzy merasa heran melihat kondisi kota yang begitu sepi di malam hari. Izzy yang masih penasaran lalu mengajak Thomas untuk pergi ke daerah Uber yang ternyata ramai orang berjualan dan bersenang-senang. Di sana, Izzy mentraktir Thomas martabak Mesir dan mereka melihat para warga yang menari dengan gembira. Karena nggak tahan melihat pemandangan itu, Izzy memutuskan untuk menari bersama mereka dan bertemu seorang bocah perempuan bernama Esme. Lalu di saat tarian berlanjut, Izzy meminta Esme untuk mengajak Thomas menari bersama dan orang-orang mengenal Thomas sebagai pangeran mereka. Setelah tarian itu selesai, Izzy membelikan es krim bagi Esme dan sebagai balasannya Esme mengajak Izzy untuk melihat ruang sekolahnya yang boleh dibilang cukup sederhana. Izzy juga membelikan es krim untuk Pangeran Thomas yang sangat tersentuh melihat kebahagiaan warga di Uber. Thomas kemudian mengajak Izzy untuk melihat bintang sambil bercerita tentang ibunya dan ayah Izzy yang udah lama meninggal. Di sana, Thomas mengaku kalau dia dan Lauren sebenarnya dijodohkan dan hal itu membuatnya merasa terbebani. Kemudian saat mereka kembali ke istana, Thomas yang merasa bahagia pun mengucapkan terima kasih karena udah diajak jalan-jalan. Tanpa sadar, Thomas menatap Izzy dengan pandangan yang penuh perasaan karena sebenarnya Thomas memang menyukai Izzy. Keesokan paginya saat sarapan, Thomas membahas tentang daerah Uber pada ayahnya dan bertanya apakah ada yang bisa keluarga kerajaan berikan pada warga di tempat itu. Namun John menjelaskan kalau ayah Lauren akan membeli daerah itu untuk direnovasi dan pengerjaannya masih bersifat rahasia. Di sisi lain, Izzy terlihat menemui penjaga gerbang istana yang bernama Everett. Di sana, Izzy meminta izin pada Everett untuk menaruh barang-barang sumbangan selama beberapa hari di pos jaganya. Izzy kemudian segera pergi ke kota untuk membagikan selebaran sumbangan pada warga sekitar. Begitu sampai di istana, Izzy meminta bantuan pada Petra dan kedua temannya untuk membuat spaghetti bagi anak-anak di Uber sambil bersenang-senang. Sementara itu di tempat lain, Lauren datang menemui Thomas untuk bercerita soal rencananya yang ingin membuka bisnis baru. Namun Thomas menjadi nggak fokus mendengar penjelasan Lauren karena dia melihat Izzy di luar istana. Kemudian saat Everett mengajak Izzy ke posnya, ternyata para warga udah banyak yang memberi sumbangan berbagai macam barang. Tiba-tiba Thomas juga datang ke pos tersebut dan setelah mendapat penjelasan dia ingin membantu Izzy untuk mengumpulkan barang-barang bagi sekolah di Uber. Di sisi lain, Fabre akhirnya menerima riasan Destiny dan Lola pada kedua pelayan istana yang membuat mereka bahagia. Sedangkan Thomas mengajak Izzy ke gudang istana dan meminta Francis untuk memuat semua barang tersebut ke dalam truk. Oke, adegan kemudian berpindah ke Lauren yang sedang mencoba gaun pernikahannya. Tiba-tiba Ruth melihat Thomas dan Izzy yang lagi berduaan dan membuatnya curiga. Di sana, Lauren berusaha menjelaskan kalau Izzy adalah wanita yang baik, namun Ruth takut kalau Thomas jatuh cinta padanya. Ternyata Lauren sama sekali nggak peduli karena sebenarnya dia belum mengenal Thomas dengan baik dan belum ingin menikah. Lalu ketika barang-barang udah naik ke truk, Thomas dan Izzy langsung berangkat ke daerah Uber sambil bercerita tentang masa kecil mereka. Setibanya di tempat tujuan, Thomas dan Izzy lalu memberikan semua barang itu ke sekolah dan membagi-bagikan spaghetti ke anak-anak. Ternyata di tempat itu juga ada si Ruth yang diam-diam mengintip aksi mereka. Bahkan Ruth berhasil memotret Thomas dan Izzy yang kebetulan aja terlihat mesra. Keesokan paginya saat Izzy mengobrol dengan kedua temannya, tiba-tiba Petra datang dengan membawa koran yang memberitakan tentang kemesraan Thomas dan Izzy. Sedangkan Raja dan Ratu yang tahu soal berita itu lalu menyuruh Walter untuk memulangkan Izzy ke Amerika.
Gak lama kemudian datang orang tua Lauren yang menjadi marah karena di balik pernikahan antara Thomas dan Lauren ada kesepakatan yang harus ditepati. Sedangkan Thomas yang tahu soal berita itu juga sedang mencari Izzy dan kedua temannya memberitahu kalau Izzy udah pergi. Karena info tersebut, Thomas lalu dengan cepat keluar istana dan mencoba untuk menghalangi kepergian Izzy. Namun Izzy yang gak punya alasan kuat untuk tetap berada di sana akhirnya lebih memilih pergi meninggalkan Lavania. Di perjalanan menuju ke bandara, tiba-tiba Izzy mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu kalau salon mereka kebakaran. Di tempat lain, Thomas langsung mendatangi sang ayah untuk membatalkan pesta pernikahannya. Karena ucapan itu, John akhirnya terpaksa mengatakan kalau kerajaan mereka udah bangkrut akibat inflasi dan lain-lain. Sehingga mau nggak mau Thomas harus setuju untuk menikah demi menyelamatkan kerajaan dengan bantuan uang dari orang tua Lauren yang akan membeli daerah Uber-the-Glace. Keesokan harinya tibalah hari pernikahan Thomas dan Lauren. Destiny dan Lola kemudian masuk ke kamar Lauren untuk meriasnya sesuai dengan perjanjian pekerjaan mereka. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Thomas juga lagi bersiap-siap yang dibantu oleh Walter. Tiba-tiba Walter berkata pada Thomas untuk membatalkan pernikahan ini karena dia tahu kalau Thomas sebenarnya mencintai Izzy. Kemudian saat Lauren udah selesai dirias, Pangeran Thomas datang ke kamarnya untuk berbicara empat mata dengan Lauren. Thomas dan Lauren lalu sama-sama mengungkapkan kalau mereka belum mau menikah dan sepakat untuk membatalkan pernikahan itu. Singkat cerita, Izzy yang baru tiba di Amerika masih sempat bertemu dengan penjual koran dan memberikan hadiah pada anak-anak yatim piatu. Setelah itu, Izzy masuk ke salonnya untuk bertemu ibu dan neneknya. Gak lama kemudian, Doc yang tahu soal kebakaran itu datang lagi untuk menagih uang, tapi ternyata Izzy udah berbicara dengan pemilik bangunan. Izzy akhirnya membongkar semua kejahatan Doc karena pemilik bangunan gak pernah meminta uang sepeser pun untuk ganti rugi. Lalu di malam hari, ibunya sangat bersyukur bisa terbebas dari gangguan Doc dan pemilik bangunan yang bersedia untuk merenovasi salon mereka. Setelah itu, Izzy pun keluar untuk mencari ketenangan dan tiba-tiba Pangeran Thomas datang dengan mengendarai kuda. Thomas kemudian mengatakan kalau dia dan Lauren udah sepakat untuk membatalkan pernikahan mereka. Di sana, Thomas juga mulai mengungkapkan perasaannya pada Izzy yang juga memiliki perasaan yang sama. Setelah itu, Pangeran Thomas mengajak Izzy untuk berkuda dan dilihat oleh keluarga serta teman-teman Izzy yang ikut merasa bahagia. Bahkan adegan romantis itu juga disaksikan oleh tetangga apartemen yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.